Kayu jati hendak diukir, sebelum diukir cobalah timbang. Setiap rezeki ada di dalam takdir, apa gunanya berhati bimbang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kali ini tuh aku mau masak menu yang super simple lagi. Itu tadi aku awali dulu dengan ngegoreng ikan. Jadi itu adalah ikan yang kemarin itu aku ada dikasih sama tetangga aku ya teman-teman. Jadi hari ini tuh ikannya mau aku sambal aja. Sedikit informasi ya teman-teman semuanya, aku itu upload video itu kadang suka ada di dua tempat ya teman-teman. Kadang aku suka upload juga di fanpage Facebook aku, dan fanpage Facebook aku itu namanya Bunda Twin Rumah Kayu. Jadi kalau misalnya ada nih teman-teman video aku itu diupload oleh akun lain selain fanpage Bunda Twin Rumah Kayu, berarti itu adalah akun palsu ya. Dan juga pengikut aku itu masih sedikit teman-teman, masih sekitar 500-an. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang upload video aku terus juga followernya atau pengikutnya itu udah banyak banget gitu ya teman-teman, dan juga namanya nggak sesuai, itu udah dipastikan itu adalah akun palsu ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk dibantu report dan dilaporkan agar channel-channel yang tidak bertanggung jawab seperti itu tuh bisa segera diblokir gitu ya teman-teman sama pihak Facebooknya. Karena nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, terkadang itu ada aja gitu ya orang-orang usil gitu teman-teman yang berniat untuk menghancurkan kita gitu ya, atau ada yang pengen menikmati dari hasil dari kerja keras kita gitu ya. Kalau misalnya di dunia sosial media seperti itu ya teman-teman, dan aku berharap semogalah ya teman-teman orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya teman-teman itu bisa terbuka pintu hatinya dan nggak kayak gitu lagi. Oke deh, balik dulu ke videonya lagi. Di sini aku tuh mau masak langsung pakai 2 tungku aja lah ya, biar apa ya, biar cepet ya teman-teman. Nah di sini aku tuh pakai wajan yang jadul-jadul aja ya teman-teman, karena kalau misalnya aku tuh cuman masak selalu pakai wajan yang cakep doang, kasihan wajan jadul aku ini dianggurin ya. Ya walaupun aku tuh udah punya wajan yang cakep, tapi tetap ya teman-teman, wajan jadul atau wajan legend kayak gini tuh nggak bisa banget dipisahin ya, tetap enak aja gitu dipakai buat masak-masak. Aku tuh ya teman-teman tipe orang kalau misalnya punya barang kalau nggak dipakai itu sayang gitu ya, tapi ya tetap aku pakainya itu sesuai dengan kebutuhan. Kayak misalnya oven gitu ya, kalau misalnya pas aku lagi nggak berbikinan aku ya nggak pakai gitu, tapi kalau misalnya pas aku berbikinan ya pasti aku pakai gitu ya. Bukan berarti kalau misalnya aku jarang jarang berbikinan gitu aku nggak pakai ovennya, bukan karena aku nggak sayang gitu, nggak menghargai pemberian orang, nggak ya teman-teman, tapi karena memang aku ya memang lagi nggak butuh, lagi nggak aku pakai gitu loh teman-teman, makanya ya nggak aku pakai kayak gitu. Oke, ikan goreng ronde pertama itu udah jadi. Lanjut di sini tuh aku mau masak ini ya teman-teman, sayur. Jadi tadi tuh aku udah tumis bawang merah, bawang putih sama daun bawang. Terus aku orak-arik telur 1 butir ya. Terus di sini aku lanjut masukin kol, karena hari ini tuh mau bikin sayur yang simple aja ya, orak-arik telur dicampur sama kol. Ini tuh enak ya teman-teman, orak-ariknya kayak gini anak-anak juga lumayan suka ya. Cuman ya gitu deh, potongan untuk si wortel. Potongan untuk si kolnya itu ya agak aku kecil-kecilin gitu. Walaupun anak-anak itu nggak terlalu suka sayurnya, tapi setidaknya mereka itu makannya tetap lahap ya teman-teman pakai kuah sayurnya ini ya. Karena ya gitu deh, anak-anak itu susah banget gitu teman-teman mau diajakin makan sayur. Tapi ya nggak apa-apa, asalkan mereka masih mau makan ya kita nggak apa-apa ya teman-teman, ngasih makan mereka yang apa yang mereka suka aja. Every night, love to hear your voice, not sleeping well. Oh ya teman-teman, aku tuh kayak bener-bener seneng banget ya teman-teman kalau misalnya setiap hari itu bisa ngonten. Karena apa? Karena memang kalau aku itu ngonten kayak hari itu nggak berasa loh teman-teman. Tiba-tiba ntar tuh udah sore aja gitu, tiba-tiba udah malam aja gitu ya. Karena memang aku tuh disibukkan dengan perkontenan ya teman-teman. Kadang itu ya teman-teman, aku tuh pengen banget gitu ya bisa aktif di Instagram gitu ya, pengen bisa aktif di TikTok gitu ya, tapi apalah daya aku tuh belum sanggup untuk ngebagi semua waktu aku dan juga ngebagi pikiran aku untuk ke berbagai macam ke berbagai macam sosmed gitu ya teman-teman. Karena aku tuh kalau misalnya udah terlalu membagi fokus aku kemana-mana, takutnya nanti hasilnya malah nggak maksimal gitu kan. Jadi ya sekarang ini walaupun aku hanya fokus di satu sosial media aku yaitu YouTube,
YouTube, tapi setidaknya itu aku benar-benar fokus dan hasilnya itu benar-benar aku rasain gitu. Oke deh, ini untuk sayurnya udah mateng ya teman-teman. Aku tuh mau langsung salin aja atau langsung aku pindahin ke dalam wadah kayak gini, biar nanti tuh pas mau ngambil itu tuh udah enak dan juga kelihatannya tuh lebih rapi ya teman-teman kalau udah dipindahin dari wajan, daripada itu tuh ntar kalau misalnya mau makan ngambil dulu di wajan gitu yang lagi nangkring di kompor itu kayak rasanya gimana gitu ya teman-teman. Oke, singkat cerita ini juga ikan gorengnya udah mateng nih teman-teman. Terus aku mau tumis untuk sambelnya tapi minyaknya kebanyakan. Jadi ya udah di sini aku mau kurangin dulu untuk minyaknya. Oh iya teman-teman, kalian ngerasa nggak sih suara aku ini tuh agak rada kurang bersemangat gitu ya? Karena di sini kan aku posisinya masih sakit ya teman-teman, masih sakit gigi bungsu dan pipiku itu masih sedikit bengkak. Jadi sebenarnya di sini aku dubbing itu sambil nahan-nahan sakit ya. Kalau misalnya nggak dubbing ya rasanya sayang gitu. Tapi ya kalau misalnya pas mau di dubbing ya rasanya apa ya kayak gini deh teman-teman, agak sakit dan juga suaranya kayak kurang maksimal. Tapi ya semoga lah ya teman-teman suara aku yang seperti ini bisa tetap menemani aktivitasnya teman-teman dan teman-teman bisa tetap bersemangat. Oke, jangan lupa untuk ditambahin garam sama ditambahin micin ya. Aku tuh masih generasi micin nih teman-teman, belum pernah nyoba yang beralih ke kaldu jamur. Kemarin tuh banyak banget sih yang nyaranin Bun pakai kaldu jamur aja gitu ya. Aku tuh masih belum nyoba teman-teman, masih sekarang tuh masih pakai micin dulu. Oh ya teman-teman, cerita sedikit tentang sambelnya. Seperti biasa ya, sambel di sini tuh yang aku pakai ini tuh tadi tuh aku rebus dulu ya teman-teman, baru setelah itu aku blender ya, karena memang menurut aku kalau cabai yang udah direbus itu rasanya lebih enak. Nah ini sambelnya udah mateng, langsung aja aku masukin ikannya. Tapi jangan lupa ikannya itu dipisah-pisahin dulu ya teman-teman, jangan dibiarin nyatu-nyatu, biar dia itu tuh kayak lebih tercampur merata aja semuanya, kena si bumbu sambelnya. Oh ya teman-teman, kalian pada masak apa nih untuk menu hari ini? Ada yang samaan nggak nih menunya sama aku? Ikan? Boleh tulis di kolom komen ya. Kalau aku sih menunya yang nggak jauh-jauh dari yang namanya sambel-sambelan per balado-baladoan ya teman-teman. Karena ya di rumah doyannya ya begini gitu. Jadi ya harap maklum aja lah teman-teman ya, kalau misalnya menu-menu aku ini tuh menu-menu yang tidak menyehatkan. Oke, alhamdulillah masak-masak udah beres. Lanjut kita rapi-rapi dong pastinya ya, rapi-rapi, bersih-bersih. Karena kalau misalnya pas habis kita masak terus dapur itu nggak langsung dibersihin, pasti dapur itu nggak bakalan enak dilihat gitu ya. Terus juga biasanya itu ngundang lalat. Apalagi sekarang itu teman-teman di tempat aku itu suka ada hujan dadakan gitu kan. Nah kalau udah musim hujan gitu, itu lalat itu suka banyak datang ke rumah teman-teman. Jadi kayak misalnya habis masak-masak itu ya usahain deh apa ya kayak area permasakan kita itu ya udah bersih gitu ya, biar nggak banyak lalat. Teman-teman, ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, beres masak, lanjut di sini tuh aku mau nyapu-nyapu pastinya di dapur aku, karena aku tuh nggak nyaman banget kalau ninggalin dapur habis masak belum disapu ya. Jadi ya aku tuh harus sapu-sapu dulu biar pas mau ditinggal itu udah tenang gitu ya, dapur tuh udah bersih lagi. Sedangkan ini aja selalu aku bersihin, selalu aku sapu, lalat itu suka banyak teman-teman. Ya Allah, kadang tuh aku heran ya dari mana sih datangnya lalat ini gitu. Padahal kayak dapur itu udah dibersihin gitu teman-teman, tapi tetap aja gitu ya mereka tuh pada berdatangan. Down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe. Oke, alhamdulillah ini udah beres ya buat nyapu-nyapunya, udah bersih lagi dapur aku. Di sini aku mau lanjutin buat aku itu nyuci piring ya teman-teman, dan di sini tuh aku mau mau cuci piring itu seperti biasa ya teman-teman, lampunya aku nyalain karena memang ini tuh udah lumayan mendung. Aku tuh udah coba ya teman-teman, kalau pas mendung itu lampunya nggak aku nyalain pas aku nyuci piring. Itu kualitas videonya Masya Allah nggak enak banget dilihat teman-teman, burem banget gitu ya. Terus juga pokoknya nggak nyaman banget deh buat dilihat gitu. Makanya ya walaupun sebenarnya itu masih agak sayang rasanya gitu yang nyalain lampu. Tapi ya gimana ya teman-teman, aku tuh nggak apa-apa gitu ya nyalain lampu demi kenyamanan kalian yang nonton video aku juga. Mungkin tetangga aku itu heran kali ya teman-teman, kalau misalnya udah mandang ke arah rumah aku kok masih siang udah nyalain lampu gitu ya. Tapi ya udahlah ya, biarkan sajalah mereka berpikir ya teman-teman, kenapa aku kok nyalain lampu ya. Karena memang kan rumah aku ini tuh di depan, belakang, samping, kiri, kanan itu kan ada rumah ya teman-teman. Apalagi di belakang rumah itu tuh dia itu juga pintu dapurnya itu arah ke rumah aku teman-teman. Jadi kalau misalnya dia itu lagi berdiri di pintunya itu yang ngadepnya ke rumah aku gitu ya. Mungkin dia heran ya teman-teman, masih siang tapi aku udah nyalain lampu.
Cucian piring aku memang nggak yang terlalu banyak, tapi kalau ini tuh nggak dicuci pasti jauh lebih banyak lagi ya nantinya. Apalagi aku tuh kan nyuci piring dalam sehari itu cuma sekali ya teman-teman. Jadi ya wajar banget kan kalau misalnya cucian piring aku tuh numpuk. Aku tuh sebenarnya sering banget sih teman-teman terbesit di dalam hati gitu ya. Pengen banget nyuci piring dalam sehari tuh kok bisa 2 kali gitu ya. Atau misalnya setiap habis dipakai-pakai tuh langsung dicuci. Tapi kok rasanya itu mager banget teman-teman buat duduk di kamar mandi ini gitu ya. Kayak rasanya tuh bener-bener mager banget gitu teman-teman. Jadi ya gitu deh, aku tuh kadang itu buat nyuci piring itu ya sekali sehari aja, itu pun juga udah syukur ya aku nyuci piring sekali sehari, karena duduk terlalu lama nyuci piring itu bener-bener bikin punggung itu sakit dan bener-bener bikin pegel gitu loh teman-teman, bukan karena nggak mau ya, tapi ya karena memang keadaannya ya bisanya nyuci piringnya seperti ini, ya udahlah mau gimana lagi, dijalanin aja gitu kan. Kemarin itu ada yang nanya sama aku, Bun itu airnya itu adalah air sumur bor atau air pump. Nah teman-teman, ini tuh air sumur bor ya teman-teman. Aku tuh juga udah sering banget bilang di video aku kalau air yang aku pakai itu adalah air sumur bor. Katanya itu airnya itu jernih banget gitu ya. Iya teman-teman, airnya itu memang jernih banget, alhamdulillah. Ini tuh aku bikin sumurnya itu sekitar kedalaman 35 meter ya teman-teman, dan itu tuh dengan budget lebih kurang itu 5 juta, dan alhamdulillah sih sampai sekarang tuh airnya itu masih lancar dan juga masih bagus-bagus aja. Di sini tuh rata-rata orang itu memang menggunakan air sumur bor ya teman-teman. Air pump itu sih ada teman-teman, aku lihat ya di daerah kampung yang agak ke dalam gitu ya teman-teman. Cuman memang kebanyakan orang lebih suka pakainya itu air sumur bor, mungkin biar lebih puas gitu ya teman-teman makainya. Dan kita itu kayak lebih leluasa aja gitu kan kalau misalnya kita udah punya air sumur bor sendiri. Dulu juga ya teman-teman, pas aku itu baru-baru pindah ke rumah ini ya, baru beberapa hari, aku tuh kan belum ada sumur, dan itu tuh benar-benar kewalahan banget. Aku tuh ngangkatin air buat minum dari rumah mama mertua, mau mandi ke sana, ngangkatin air buat cuci piring dari sana gitu ya. Jadi itu benar-benar kewalahan, tapi barokallah gitu ya, pas baru pindah ke sini, alhamdulillah kebetulan Pak suami juga dapat pencairan bonusan gitu dari tempat kerja, jadi uangnya aku alokasikan aja buat bikin sumur. Karena kalau misalnya kita itu pindah rumah atau punya rumah itu memang yang paling penting itu airnya ya teman-teman. Oke, lanjut lagi setelah nyuci piring. Di sini juga aku lihat untuk pakaian aku udah pada kering dan cuaca udah mulai mau mendung. Di sini aku angkatin lah semua pakaian-pakaian aku ini ya teman-teman. Nah itu juga aku lagi nyuci boneka gitu ya teman-teman, lagi ngejemurin. Alhamdulillah sih bonekanya itu nggak yang terlalu lama keringnya ya, karena memang beberapa hari ini cuacanya itu benar-benar cetar banget di tempat aku ya teman-teman. Jadi ya boneka-boneka ini pun juga bakalan cepat keringnya gitu. Oke, alhamdulillah. Mari kita lanjut lagi ke aktivitas aku yang selanjutnya. Ya Allah, aktivitas ibu rumah tangga mah selalu sambung menyambung ya teman-teman. Di sini aku nyapu di ruang serbaguna. Di sini anak-anak juga ikutan nyapu, dan itu mereka lagi main peluk-pelukan, main teletabisan gitu ya teman-teman, berpelukan gitu ya katanya ya. Jadinya ya gitu deh teman-teman, pokoknya kalau udah urusan nyapu-nyapu gitu ya, terus lagi beraktivitas gini, anak-anak itu kadang suka usil teman-teman. Dari yang mereka itu pengen ngambilin sapu lah, dari mereka itu yang lari-larian lah gitu. Pokoknya masya Allah mereka tuh gemes-gemes banget. Kemarin itu ada yang nanya, Bun, Situin umurnya udah berapa? Situin itu hampir 3 tahun ya teman-teman. Nanti di bulan 7 anak-anak itu usianya 3 tahun. Jadi ya sekarang tuh masih 2 tahunan lebih ya teman-teman. Kalau emaknya itu umurnya baru 25 ya teman-teman. Nah di sini aku lanjut buat bersih-bersih di luar juga. Jadi di sini tuh aku mau simpen dulu untuk tikernya. Ini kan masih baru ya tikernya teman-teman. Jadi kalau misalnya habis digulung ya aku simpennya ke dalam. Takutnya kalau dibiarin di luar ntar ada kucing dicakar-cakar malah robek gitu ya. Sayang teman-teman, tikernya itu masih baru banget gitu ya. Ntar kalau udah lama juga pasti dibiarin. Tapi karena itu masih baru ya gitu deh, harus disayang-sayang gitu ya untuk tikernya. Lay down beside you. Jangan salfok sama si adek ya teman-teman, yang dia itu mondar mandir lari sana lari sini gitu ya teman-teman, karena ya dia itu tuh bener-bener usil gitu ya anaknya, terus juga dia itu bener-bener aktif gitu loh si si adek gitu ya, dibandingin si kakak, si adek itu lebih aktif orangnya teman-teman. Nah kalau misalnya teras ini ya teman-teman, dia itu juga paling mudah banget berpasir gitu ya, mungkin karena memang diterbangin sama angin. Jadi kadang tuh dalam sehari tuh ya teman-teman, aku tuh bisa lebih banyak nyapu di teras ini daripada di dalam rumah, karena kan anak-anak kan mainnya di sini gitu ya. Jadi aku harus benar-benar ngejaga kebersihan area ini juga gitu. Pokoknya jarang banget sih teman-teman aku tuh nyapu teras itu cuma sekali sehari doang gitu ya. Pokoknya pasti sering deh aku nyapunya.
Oke deh teman-teman, terima kasih ya udah ngikutin aktivitas aku dan juga kegiatan aku. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Mohon maaf ya teman-teman jika ada banyak kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati kalian semua. Semogalah kalian yang belum subscribe bisa segera untuk mencet tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.